Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Hari ini kita akan bahas tentang teorema Pitagoras untuk bagian yang ketiga, yaitu jenis-jenis segitiga. Di channel kami Imam Sibawai Easy Way Mathematics. Sekarang kita review tentang jenis-jenis segitiga terlebih dahulu ya. Jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Jadi ada tiga ya. Yang pertama adalah segitiga lancip, di mana segitiga yang ke semua sudutnya. Jadi A, B, dan C itu besarnya kurang dari 90 derajat. Ya, jadi kita cek kurang dari 90 derajat yang C, yang B juga kurang dari 90 derajat, yang A juga kurang dari 90 derajat. Nah, ini dinamakan segitiga lancip. Jadi semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Yang kedua adalah segitiga siku-siku, di mana segitiga yang salah satu sudutnya, salah satu ya, jadi hanya satu saja, yang besarnya adalah 90 derajat. Jadi ini sudut C adalah 90 derajat. Ya, ini adalah segitiga siku-siku. Yang ketiga adalah segitiga tumpul, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya besarnya lebih dari 90 derajat. Jadi ini sudut C lebih besar dari 90 derajat. Berarti dia dikatakan segitiga tumpul ya. Berarti otomatis segitiga siku-siku dua sudut yang lainnya adalah lancip. Begitu juga yang tumpul, dua sudut yang lainnya juga lancip ya. Jadi hanya satu yang segitiga siku-siku, berarti hanya satu sudutnya yang 90 derajat, yang tumpul hanya satu sudutnya yang tumpul atau lebih besar dari 90 derajat. Oke, sekarang lancip, siku-siku atau tumpulkah segitiga berikut ini? Nah, ini diketahui tiga segitiga dengan ukuran 3, 4, 5, maksudnya gini ya, sisinya itu panjangnya 3, terus satunya panjangnya 4, satunya panjangnya 5 ya. Ini misalkan dalam sentimeter. Yang kedua 3, 4, 6 ya, dan yang ketiga adalah 4, 5, 6. Kita cek satu persatu ya. Segitiga ukuran 3, 4, 5. Ya, ini ada penggaris. Terus kita ukur ada 3 lidi misalkan ya. Yang satu 3, yang dua 4 panjangnya 4, yang ketiga panjangnya 5. Terus kita atur menjadi segitiga seperti ini. Nah, ternyata yang diperoleh adalah segitiga seperti ini. Segitiga apa ini? Kita cek. Oh, ternyata salah satu sudutnya 90 derajat. Oh, berarti dia segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita cek yang kedua, yang ukuran 3, 4, 6. Nah, jadi kita buat penggaris, ya kita ambil penggaris, kita ukur yang ukurannya 3, 4, dan 6 ya. Terus kita atur agar menjadi sebuah segitiga seperti ini. Nah, ternyata diperoleh segitiga ini. Segitiga apa ini? Nah, kita cek. Ini kan kelihatan lancip, lancipnya kita cek ini. Lancip apa tumpulkah ini? Kita cek di sini. Oh, ternyata lebih besar dari 90 ya. Oh, berarti dia segitiga tumpul. Berarti kenapa? Karena salah satu sudutnya adalah lebih besar dari 90 derajat. Terus kita cek yang ketiga, segitiga yang panjang sisinya 4, 5, 6. Kita cek, kita ukur 4-nya 1, 5-nya 1, 6-nya 1 ya. Kita atur jadi sebuah segitiga seperti ini. Oh, ternyata diperoleh segitiga seperti ini. Segitiga apa ini? Kita cek satu persatu ya. Kita cek karena sebenarnya ngeceknya dari sini boleh bisa ya, atau dari satu persatu boleh kayak gini. Oh, kurang dari 90 derajat. Yang kedua juga kurang dari 90 derajat. Yang ketiga juga kurang dari 90 derajat. Oh, berarti kalau gitu segitiga yang ukurannya 4, 5, 6 juga segitiga ini adalah segitiga lancip. Kenapa? Karena semua sudutnya adalah kurang dari 90 derajat. Ini kalau tadi kita ukur dengan busur ya, dari sudutnya. Sekarang kalau kita manfaatkan teorema Pitagoras untuk mengetahui jenis-jenis segitiga ini bisa enggak? Nah, langkah pertama ya, kita cari sisi terpanjangnya. 3, 4, 5 sisi terpanjangnya adalah 5. Terus berarti dua sisi sisanya adalah yang terpendek ya, berarti 3 dan 4 ya. Nah, setelah itu kita coba bandingkan ya. Karena kita goreskan bentuknya kuadrat ya. Jadi kita coba bandingkan 5 kuadrat dibandingkan dengan 3 kuadrat dan 4 kuadrat ya. 5 itu dari yang terpanjang,
3 dan 4 itu adalah sisi terpendeknya ya. Kita bandingkan. 5 kuadrat kita bandingkan dengan 3 kuadrat plus 4 kuadrat. 5 kuadrat 25, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16 ya. Kita jumlah. Yang sebelah kiri 25, yang sebelah kanan 9 tambah 16 juga 25. 25 sama 25 itu gimana? Oh, sama. Oh, berarti kalau siku-siku berarti dia 5 kuadrat sama dengan, atau sisi terpanjangnya dikuadratkan sama dengan dua sisi yang lain dikuadratkan. Ya, dijumlah ya. Oh, kalau siku-siku berarti sama. Bagaimana kalau segitiga tumpul? Kita cek sisi terpanjangnya adalah 6 ya. Dua sisi terpendeknya atau dua sisi sisanya adalah 3 dan 4 ya. Seperti ini. Kita cek kayak gini ya. Kita bandingkan 6 kuadrat dengan 3 kuadrat plus 4 kuadrat seperti ini. Nah, kita bandingkan seperti ini. 6 kuadratnya 36, 3 kuadratnya 9, 4 kuadratnya 16 seperti ini ya. 9 tambah 16 25. Oh, ternyata 36 itu lebih dari 25. Oh, kalau tumpul berarti kuadrat dari sisi terpanjangnya itu lebih dari jumlahan kuadrat dari dua sisi yang lainnya. Oh, itu ya. Kalau tumpul. Nah, kalau lancip gimana? Nah, sama ya caranya. Sisi terpanjangnya kita tentukan yaitu 6. Sisi terpendeknya adalah 4 dan 5 ya, atau dua sisi sisanya ya. Terus kita coba bandingkan 6 kuadrat dengan jumlahan kuadrat dari 4 kuadrat dan 5 kuadrat seperti ini ya. Kita bandingkan 6 kuadrat 36, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25 seperti ini ya. 16 tambah 25 41. Oh, ternyata 36 sama 41 besaran mana? Besaran 41. Sehingga 36 kurang dari 41. Sehingga ketika dibandingkan 6 kuadrat atau sisi terpanjangnya kuadrat itu kurang dari jumlahan kuadrat dari dua sisi yang lainnya. Nah, dari situ bisa kita simpulkan ya bahwa kalau ada segitiga ukuran panjangnya adalah A, B, dan C, jika C sisi terpanjang, sedangkan AB adalah sisi terpendeknya ya, atau dua sisi yang sisanya ya, maka dikatakan segitiga lancip jika kuadrat dari sisi terpanjang itu kurang dari, jadi kalau lancip itu kurang ya. Terus kalau siku-siku itu sama, kalau tumpul itu kuadratnya sisi terpanjang adalah lebih dari jumlahan kuadrat dari sisi sisanya. Oh, kalau lancip itu berarti sisi terpanjangnya kuadrat itu kurang, siku-siku berarti sama, tumpul itu berarti lebih dari ya. Nah, dari sini kalau misalnya ada soal gini, tentukan jenis segitiga yang panjang sisinya 8, 9, dan 14. Nah, sama ya, kita tentukan sisi terpanjangnya 14. Berarti dua sisi yang lainnya adalah 8 dan 9 seperti ini ya. Terus kita bandingkan 14 kuadrat dengan jumlahan dari 8 kuadrat dan 9 kuadrat seperti ini. 14 kuadrat itu berapa? 196. 8 kuadrat 64, 9 kuadrat 81. Kita jumlah, ternyata masih besaran yang C kuadrat. Berarti kalau lebih besar gimana? Segitiga tumpul, betul. Karena lebih besar ya. Nah, bagaimana kalau misalnya contoh yang kedua? Tentukan jenis segitiga yang panjang sisinya 7, 12, 12. Sisi terpanjangnya berarti 12 ya. 12-nya ada 2, nggak apa-apa. Dipilih salah satu ya. Jadi sisi terpanjang 12 berarti dua sisi terpendek. Jadi walaupun sama dianggap dua sisi sisanya ya. Jadi 7 dan 12 seperti ini. Terus baru kita bandingkan seperti ini. Nah, langkahnya sama ya. Oh, ternyata 144 itu kurang dari 193. Karena kurang maka segitiga lancip. Gimana? Jelas ya? Oke, itu dari kami ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda loncengnya ya di channel kami Imam Sibawai agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.